Sore teman-teman, aku udah agak sembuh alhamdulillah, dan rasanya sakit banget karena panas itu melambangkan dari api, dari sisi gelap kita, hawa nafsu. Jadi karena saya ini elemen air, air itu adalah kehidupan. Jadi ketika menyatu di dalam tubuh itu gergesi, sakitnya minta ampun sampai dada ini terasanya panas. Alhamdulillah atas izin Allah, udah mandi berapa kali akhirnya ada ibaratnya kehidupan. Air itu ngasih kehidupan lagi, artinya hawa panas di dalam tubuh itu berangsur-angsur menghilang walaupun masih sakit. Dan dapat isyarat dari kemarin tentang Pak Babrowo, terus Anies, terus Ganjar, ada juga Pak Jokowi. Aku pasti akan dihujat orang, aku pasti akan dibully orang, aku pasti akan ditentang sama pengikut mereka. Karena apa? Karena aku tahu apa yang aku katakan ini akan bertolak belakang sama mereka. Walaupun aku ngomong tentang kebenaran, kejujuran atau apapun, itu pasti akan jadi bumerang untuk diriku sendiri. Cuman karena itu udah jadi takdirku, aku juga harus ngomong. Pak Prabowo mencalonkan jadi presiden berkali-kali gagal. Kenapa? Karena tidak mendapatkan restu dari Tuhan. Kenapa? Lihat sejarah di belakang. Siapa di belakang-belakang Pak Prabowo itu? Ada cendana, dan ada Amerika, dan ada sekutu-sekutunya. Mereka punya uang yang bisa melakukan apa aja seperti zaman Bahola. Itu kenapa Tuhan itu berkali-kali juga nggak ngizinin Pak Prabowo itu menang. Kenapa? Karena takut akan ada kejadian seperti yang dahulu, penculikan, tragedi 65 dan sebagainya. Untuk Anies, di belakang Anies ada Yusuf Kala, ada satu lagi yang besar itu Brewoan. Dan kalau Anies menang sama aja, Anies hanya jadi patung, yang menggerakkan adalah orang-orang di belakang mereka. Dan yang paling gawat, Indonesia akan dipecah belah karena agama, karena suku, adat, budaya. Akan kembali ke zaman Bahola, peperangan antar rakyat biasa. Mereka enak-enakan ongkang-ongkang kaki, kita rakyat yang menderita. Ganjar sama, simbolnya jadi presiden, tapi yang di belakang mereka adalah PDIP dan orang-orang lain. Apa mereka mikirin rakyat? Ya, mereka mikirin rakyat, tapi mereka tetap dapat keuntungan lebih daripada mereka itu mementingkan rakyatnya. Mereka lebih mementingkan golongan mereka. Itu kenapa walaupun Jokowi, walaupun Ganjar tidak ada kemajuan. Kalian bilang ada kemajuan, itu karena orang-orang kaya yang berduit, tapi di bawah bagaimana? Moralnya rusak, akhlak budi pekertinya hilang. Keadilan, mana ada keadilan? Kalau Jokowi berpihak pada keadilan, kebenaran, maka Ahok itu tidak bakalan dipenjara. Itu satu contoh. Dan masih banyak lain yang Jokowi itu nggak bisa menerapkan namanya keadilan dan kebenaran. Simbol sebagai presiden, tapi yang menggerakkan adalah di belakang mereka. Rakyat kecil hanya butuh uang untuk makan. Ketika lapangan pekerjaan nggak ada, apa yang mereka lakukan? Tuh, para Taipan punya duit, blontorin duit. Buat apa? Buat bikin kerusuhan, buat bikin kayak di Afghanistan, kayak di Syria, kayak di mana-mana. Yang apa? Yang mengatakan Indonesia itu nggak ada keadilan, harus pakai sistem Khalifatullah, sistem Tuhan hukumnya. Tapi memang mereka juga benar. Kenapa? Karena dari bawah sendiri sudah nggak ada yang namanya keadilan, nggak ada namanya kebenaran, nggak ada yang namanya kejujuran. Kalau nggak dibongkar sama rakyat, banyak orang-orang yang di bawah itu nggak menerima keadilan. Kalau Jokowi mengangkat Prabowo sebagai Menhan,
agar nggak pecah perang saudara, agar nggak ada kerusuhan. Makanya Prabowo dijadikan anak buahnya, biar nggak ada perseteruan seperti dulu waktu dia nyalonin presiden yang pertama kali. Dan juga pernah kalian bayangkan kalau dua-duanya itu kalah, apa yang akan terjadi di Indonesia? Kalian kalau punya mata batin yang luas, yang bisa melihat masa depan, kalian itu udah bisa melihat apa yang akan terjadi kalau sebagai presiden atau sebagai raja atau sebagai ratu tidak memegang hak prerogatifnya, tapi mengikuti kehendak orang lain, menyenangkan orang lain. Terus rakyatnya mau jadi apa? Bagaimana banyak orang-orang beda agama disesat-sesatkan, masuk penjara. Apalagi orang Kristen, mau bikin gereja susah banget. Berapa orang dibully ketika mau menjalankan ibadahnya sebagai orang Kristen. Jokowi tahu apa orangnya yang gak baik itu di penjara? Tidak. Bebas, damai. Apa ini yang kalian mau? Kapan Indonesia mau maju? Gak bakalan maju. Kenapa? Gak Ganjar, gak Jokowi, sama. Mereka hanya simbol, tapi di belakang mereka yang menggerakkan mereka, ujung-ujungnya apa? Perseteruan, goro-goro. Kalau nggak gara-gara agama, gara-gara suku, gara-gara politik, gara-gara yang lain. Gak kira Jokowi, gak kira Ganjar, gak kira Prabowo, gak kira Anies. Kalian itu gak bakalan bisa menentang takdir Tuhan. Kenapa? Kalau kalian menentang takdir Tuhan, yang bonyok itu rakyatmu. Karena bakal dihajar alam semesta yang ngasih bencana gak ada hentinya. Kenapa? Karena kalian gak mau legowo. Itu bukan hak kalian. Kenapa kalian bisa menang? Karena ada pendukung kalian itu, yang mengharapkan kalian itu bisa jadi simbol yang bisa digerakkan. Presiden, raja atau ratu itu punya hak prerogatif. Anak buahnya yang ngikutin dia, bukan dia yang ngikuti anak buahnya. Kalian bisa tanya anak indigo ataupun orang-orang yang punya kelebihan, apa yang akan terjadi ketika pemilu ini terjadi antara kalah dan menang. Karena apa? Karena di belakang mereka adalah orang-orang yang punya duit, orang-orang yang bisa menghilangkan nyawa orang tanpa segan-segan, yang bisa memancing kerusuhan. Kalau kalian gak bisa belajar dari masa lalu, yang nanggung itu rakyat, rakyat yang sengsara, rakyat yang akan digulung sama alam, dikasih bencana hari-hari. Kalian enak-enak di Indonesia ada bencana, kalian ke luar negeri ngabisin duit. Tapi percaya, karma ada. Ketika kalian diberi uang, diberi kekuasaan, tapi kalian itu nggak berjalan di jalan keadilan, nggak berjalan di jalan kejujuran, nggak berjalan di jalan kebenaran, maka taruhannya itu nyawa kalian. Itu amanah dari Tuhan. Tapi kalau kalian gunakan itu untuk membunuh orang lain, untuk menyengsarakan orang lain, nasib kalian akan sama seperti calon arang. Kalian gak bersyukur. Kalian sudah dikasih kenikmatan. Kalian sedekahkan apa yang kalian punya. Kalian akan hidup lebih aman. Mati pun dalam keadaan lega. Gimana sih hidupnya dengan beban, dengan tanggungan dosa-dosa yang menumpuk karena melihat ketidakadilan di depan mata kita? Kita tuh diam aja. Aku dulu juga pembela Jokowi, tapi ketika aku melihat Ahok dizolimi,
Dan ketika dia itu lebih memilih diam agar tidak terjadi kerusuhan, agar tidak terjadi perang saudara antara Islam garis keras dan Islam yang biasa. Aku ngerti apa yang dilakukan Pak Jokowi agar Indonesia itu aman, agar Indonesia itu nggak jadi perang saudara, agar Indonesia itu nggak bertumpah darah. Tapi ada yang satu Pak Jokowi lupa. Takdir, kodrat itu sudah ditentukan sebelum manusia itu lahir. Jadi mau sehebat apapun manusia menghindari takdir, ya akan terjadi juga. Pemimpin dulu banyak yang mengorbankan diri mereka agar apa? Agar nggak pecah perang saudara. Tapi nyatanya juga rakyat yang nggak berdosa juga jadi tumbalnya. Apa kita itu harus lagi melihat kekejaman seperti itu lagi? Karena kalian perang saudara, rebutan kekuasaan. Kalian punya duit, kalian bisa menggelontorkan duit, bikin hoak, bikin apapun itu. Agar apa? Agar sentimen di rakyat. Apalagi ini Agustus, sebentar lagi September. Pasti banyak tuh gosip, hoak atau apapun tentang PKI. Agar apa? Kebencian kepada lawan politiknya. Kebencian untuk apa? Untuk bikin kerusuhan. Pasti akan digaungkan apa? PKI bangkit lagi. Kalau enggak apa? Radikalisme. Tapi percaya, apapun yang kalian lakukan, sebanyak apapun duit kalian, kalian akan tetap kalah sama yang namanya takdir Tuhan, kodrat Allah. Kalian gak bisa menghindari itu. Kalau kalian memikirkan nasib rakyat, benar-benar kalian seorang yang bangsawan, maka kalian akan benar-benar berjalan di jalan Tuhan, menegakkan keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Bukan karena hawa nafsu mementingkan diri sendiri dan golongan. Kalian gak percaya? Silahkan nikmati bencana alam yang akan menggulung kalian. Kalau kalian masih tidak percaya sama takdir dan kodrat Tuhan.